Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Indra Pangestu, NIM 2412121. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas struktur beton pategang, yaitu perancangan beton pategang untuk jembatan rel kereta api. Di sini data jembatannya itu sebagai berikut. Panjang girder 20 meter, lebar jembatan 5,5 meter, jumlah girder 3 buah, jarak antar girder 1,8 meter, tebal plat lantai 0,5 meter, dan tebal lapisan balas 0,3 meter. Mutu beton 40 MPa. Lebar jembatan 20 meter karena NIM saya ganjil, maka sesuai dengan katalog Wika digunakan penampang PCI H125, yaitu dengan luas areanya 3167 cm persegi dan inersianya adalah 5496255 cm pangkat 4. Lalu dalam lebar jembatannya itu adalah 5,5 meter, mengacu juga pada PM nomor 60 tahun 2012, yang mana untuk penampang rel tunggal adalah gambar seperti ini. Dan selanjutnya ini adalah detail dari ukuran penampang girder. Saya memberikan beberapa kode untuk memudahkan dalam membaca penampangnya. Lalu yang pertama dilakukan adalah analisis penampang balok pategang. Di sini saya membagi penampang menjadi 7 bagian. Penampang 1 berupa persegi panjang, 2 segitiga, 4 persegi panjang, 5 segitiga, 6 segitiga lagi, dan 7 persegi panjang juga. Untuk penampang 1 B kali H didapat luasnya segini, 26250 mm persegi. Lalu titik berat bidang ke bawah, titik berat dari penampang 1 ke bawah yaitu 1212,5 mm. Lalu statis momen A dikali dengan YB sama dengan segini. Dan untuk mendapatkan Y bar B, yaitu sigma dari statis momen dibagi dengan sigma luas, didapat 519 mm. Lalu kita akan menghitung momen inersianya, yaitu ini adalah 1/12 B kali H pangkat 3. Untuk penampang 1, B-nya itu adalah 350 dan H-nya adalah 75 mm pangkat 3. Lalu A-nya adalah yang tadi 26250 mm pangkat 2. Dan Y1 min YB adalah ini dikurangi dengan 519, dikuadratkan, didapat hasilnya segini. Dan ini adalah momen inersianya, I tambah A dikali dengan ini, didapat segini untuk penampang nomor 1. Lalu untuk totalnya didapat inersinya adalah segini, 54753831003. Ini ya inersianya. Lalu kita akan mencari jet B untuk menentukan apakah penampang kita memenuhi syarat atau tidak. Dimana jet B adalah IX dibagi dengan Y bar B, didapat segini. Dan AB-nya adalah A total dibagi jet B. A total adalah luas total yang tadi dibagi jet B-nya, segini didapat. Lalu nilai eksentrisitas maksimumnya adalah JB minus 100 mm, didapat 119 mm. Lalu pembebanan balok pategangnya, di sini kita mengacu pada PM 60 nomor 60 tahun 2012, di mana ada beberapa beban yang harus ditambahkan, yaitu beban mati sendiri, yaitu beban girdernya sendiri. Cara menghitungnya adalah Q girder sama dengan luas penampang dikali dengan spesifik gravity dari beton girder itu sendiri, yaitu 26 kN per meter kubik. Ini beberapa data yang sudah didapatkan, bahwa spesifik gravity untuk beton pategang adalah 26 kN per meter kubik, beton 25, dan balas adalah 19, kayu 8, dan baja 78,5. Data ini didapat dari PM 60 tahun 2012. Selanjutnya, untuk beban mati tambahan kita
menambahkan parapet, slab, diafragma, balas, bantalan rel, dan beban rel itu sendiri. Di mana masing-masing telah hitungan didapat hasilnya sebagai berikut. Lalu untuk beban hidupnya sama, kita akan mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2012, di mana skema pembebanan rencana muatan 1921 yaitu sebagai berikut, dengan ini adalah lokomotifnya dan ini adalah tendernya dengan panjang 1920 meter. Sebagai muatan gerak dianggap susunan kereta api terdiri dari dua lokomotif pakai tender. Nah, untuk dalam perancangan kali ini saya menggunakan angka yang 8,75 ton per meter untuk jumlah berat 168 ton ini. Nah, karena tadi kita menggunakan satuan kilonewton per meter, maka saya akan mengkonversi terlebih dahulu dari 8,75 ton per meter menjadi 85,80 kilonewton per meter. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemodelan beban pada SAP 2000 untuk membantu memudahkan dalam menghitung momen dari balok girder tersebut. Pertama-tama kita akan membuka software SAP 2000-nya sendiri. Di sini saya sudah membuatnya sebelumnya. Hal yang pertama kita lakukan adalah melakukan define materials. Kita masukkan properties dari beton FC40, di mana datanya adalah sebagai berikut. Berat jenisnya adalah 25 kN per meter dan 40 MPa. Nah, selanjutnya kita akan define section properties, frame section, dan kita untuk membuat baru kita add new property, kita pilih konkret di sini dan pilih yang precast dan masukkan data-data B1, D1, B2 sesuai dengan katalog Wika beton, dimana saya sudah membuatnya dan ini adalah hasil input dari katalog Wika ke aplikasi SAP 2000. Lalu kita oke, jangan lupa betonnya pakai FC40. Oke. Lalu selanjutnya kita akan melakukan define load patterns, dimana load patterns-nya ini adalah ada dead load, yaitu beban matinya sendiri, STL beban mati tambahan, dan live load-nya adalah beban gerak kereta api. Di sini kita tinggal masukkan berat-berat yang sudah kita hitung sebelumnya ke dalam aplikasi SAP 2000 untuk memudahkan perhitungan. Yang pertama kita akan masukkan beban QBS atau berat sendiri, berat girder sendirinya, yaitu sebesar 8,236 kN per meter. Nah, kita akan ke menu assign, lalu pilih frame loads dan distribute, pilih yang dead, lalu masukkan 8,236 kN per meter, lalu klik OK. Untuk melihatnya kita akan lihat display, frame, kita pilih yang dead. Kita sudah masukkan beban mati girder sendiri. Selanjutnya masukkan beban hidupnya, yaitu sebesar 85,5 kN per meter. Saya juga sudah memasukkannya dan ini adalah beban hidupnya. Lalu beban mati tambahan sebesar 111,595 kN per meter. Sudah sesuai. Selanjutnya kita akan melakukan proses running aplikasi untuk melihat diagram momen dari girdernya sendiri. Untuk ini diagram dead load-nya didapat momen terbesarnya adalah 807,74 kN meter. Lalu kita masukkan saja ya sini. Nah, untuk beban momen akibat beban hidupnya yaitu sebesar 4290
Lalu untuk melihat momen akibat beban mati tambahannya adalah sebagai berikut. 5.579,75 kN/meter. Selanjutnya dilakukan perhitungan batas-batas tegangan untuk kondisi inisial, di mana FC 940 MPa, F aksen CI yaitu sebesar dalam menghitungnya adalah sebagai berikut. FCI aksen yaitu 0,8 dikali FC aksen. Lalu FTI yaitu 0,5 kali FCI aksen pangkat setengah atau akar. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pengecekan penampang, di mana jet B minimum sama M total dikurangi RMO dibagi FT min RFCI dengan asumsi R-nya itu 0,75. Didapatlah perhitungan jet B minimum sebesar 1062,995 mm pangkat 3. Lalu kita cek jet B-nya adalah apakah memenuhi syarat atau tidak, di mana jet B yang tadi di atas harus lebih besar dari jet B minimumnya, maka penampang memenuhi syarat. Selanjutnya gaya prategang minimum dengan menggunakan diagram Bagnell. Di sini menggunakan trial and error, persamaan 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita masukkan A-nya dan E-1 per AFTI ditambah A dikali momen yang tadi sudah dihitung. Lalu ini adalah diagram Bagnellnya, di mana setiap garis akan membuat suatu titik temu, di mana titik temunya ini adalah area ininya ya, area Bagnellnya. Nah, maka untuk mendapatkan PI minimumnya, kita harus memasukkan memplot Emax yang sudah dihitung tadi sebesar 419. Kira-kira di sini kita tarik garis lurus ke atas mentok di persamaan 2. Maka selanjutnya kita akan menghitung Emax ini menggunakan persamaan 2. Didapatlah PI minimum 2694,743 kN. Nah, selanjutnya kita akan menghitung kehilangan tegangan atau losses, di mana ini untuk menghitung kehilangan tegangan menggunakan yang immediate loss, karena beton baru dibuat atau jembatan baru dibuat. Nah, ini adalah rumusnya, delta FP sama dengan N kali PI per AC tambah N kali A kali S. Didapatlah ini 50,104. Ini untuk yang pendekatan elastik beton. Lalu untuk pasca tarik post tensionnya itu adalah rumusnya adalah PI per luas girdernya. Maka didapatlah FPE-nya sebagai berikut 25,780 MPa. Selanjutnya untuk akibat friksi dapat 308,393 MPa dan slip pengangkuran sebagai berikut. Lalu total lossesnya adalah kita bulatkan 10%. Selanjutnya kita akan menentukan jumlah tendon, di mana ini berdasarkan SNI 2847/2013 terdapat 3 syarat gaya pedagang yang harus dipenuhi, yaitu ini rumusnya, dan ini 23 persamaan 1, 2, 3-nya. PJ sama dengan PI per 1 per immediate loss-nya. Didapat 2992,241 kN. Nah, kita hitung syarat satunya sesuai rumus ini. Setelah dihitung, kita ambil yang paling besar. Maka diambil yang ini, karena ini yang nilai yang paling besarnya. Selanjutnya, dengan diasumsikan 12 strain per tendon berdasarkan ASTM untuk tendon 12,7 mm, luas satu tendon adalah 15,4 mm persegi. Maka agar memenuhi kebutuhan luas penampang, dicoba menggunakan 2 tendon, dan ini didapatlah AP-nya 3038,7036, di mana nilai ini lebih besar dari nilai ini.
di mana nilai ini lebih besar dari nilai yang diambil terusannya. Maka ini adalah memenuhi syarat. Lalu menghitung momen nominalnya. Kita masukkan nilai AC yang di atas atau luas penampang konkritnya, penampang girder itu sebesar ini 316.750. Lalu untuk APS-nya yang ini, dan FPU, FC aksen, H tinggi girder, H2, B2, B4 yang tadi ada di data teknis ini. Lalu menghitung nilai D itu adalah H-Z0, di mana H-nya itu adalah 1250 dikurangi 100, itu dapat segini. Lalu PP-nya adalah AC dibagi APS bagi dengan AC didapat segini, FPS didapat, lalu WP-nya adalah 0,024, dimana ini udah lebih kecil dari 0,3 memenuhi. Selanjutnya kita akan menghitung CCI, dimana CCI adalah 0,8 kali dikali dengan FC-nya, lalu dikali dikali B dimana CC adalah rumusnya adalah 0,85 dikali FC aksen dikali ininya H2 nya dikali dengan lebar di girdernya dikurangi dengan lebar webnya. Didapatlah hasil sebagai berikut, dan CC2 sama hanya saja A-nya belum diketahui, maka karena CC1 plus CC2 sama TS2 bisa kita dapatkan A-nya. A-nya adalah sebagai berikut, dan kita masukkan A ke persamaan CC2, di mana 25 dikali ini, dan didapatlah CC2-nya sebagai berikut. Selanjutnya kita akan menghitung JD1. JD1 adalah nilai D dikurangi dengan H2 dibagi Z-nya, didapat 1149,25, dan JD2 adalah nilai D dikurangi nilai A per Z-nya, didapat segini 114975. Dan untuk menghitung MN adalah 0,9 dikali CC1 dikali CD1 ditambah CC2 dikali dengan JD2. JD2-nya ini. Maka didapatlah nilai segini. Dan untuk menghitung MU-nya adalah 0,9 dikali 1,2 dikali M0-nya yang ini tadi di atas. Lalu ditambah dengan 1,6 MLL-nya. MLL-nya yang ini. Dan didapatlah nilai sebagai berikut, di mana nilai MN harus lebih besar dari nilai MU-nya. Maka karena nilai MN lebih besar dari MU-nya, ini adalah memenuhi. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.